Adik-adik, sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Sarin Nurlita SPD. Saya seorang pengajar di SMA Negeri 1 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Saya mengajar matematika dan fisika untuk siswa kelas 10. Nah, di video kali ini, saya ingin mengajak adik-adik sahabat rumah belajar untuk mempelajari materi tentang eksponensial. Ada yang tahu apa itu eksponensial? Kalau belum tahu, mari kita simak videonya sampai akhir ya. Halo adik-adik sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan saya, Sarin Nurlita. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang eksponensial atau disebut juga dengan bentuk pangkat. Sudah siap adik-adik sahabat rumah belajar? Pastinya sudah siap dong. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kita hari ini, yaitu tentang eksponensial, saya ingin adik-adik sahabat rumah belajar dapat memaknai arti kata belajar terlebih dahulu. Belajar memiliki begitu banyak arti. Tapi di sini ingin saya sampaikan, secara sederhana, belajar itu adalah suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, adik-adik sahabat rumah belajar, melalui video pembelajaran ini, saya berharap dapat menambah pengetahuan adik-adik mengenai eksponensial atau bilangan berpangkat. Hari ini, apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan membahas tentang pengertian eksponensial. Agar adik-adik tahu apa sih eksponensial itu, lalu kita juga akan mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat dari eksponensial tersebut. Menarik bukan? Nah, sebelum kita mempelajari tentang eksponensial lebih dalam, saya ingin adik-adik mengingat dulu nih materi yang sudah pernah adik-adik pelajari sebelumnya, yaitu tentang bilangan bulat dan operasi hitung aljabar. Sebelum di materi ini, adik-adik sudah dikenalkan dengan berbagai macam jenis bilangan kan? Apa aja tuh? Ada yang masih ingat nggak bilangannya apa saja? Nah, jenis-jenis bilangan yang sudah adik sahabat rumah belajar pelajari itu diantara lain ada bilangan asli, apalagi bilangan cacah, bilangan prima, bilangan bulat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, operasi hitung apa yang sudah adik-adik sahabat rumah belajar ketahui? Ya, benar sekali. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Wah, saya senang sekali. Ternyata adik-adik sahabat rumah belajar masih mengingat materi-materi tersebut. Artinya, adik-adik sahabat rumah belajar sudah siap nih untuk mengikuti penjelasan materi selanjutnya. Ayo kita lanjut. Adik-adik sahabat rumah belajar di rumah, masih ingat kan kalau perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang? Nah, eksponensial atau yang biasa kita sebut dengan bentuk pangkat ini merupakan perkalian yang berulang. Jadi, bentuk pangkat atau eksponensial ini satu tingkat di atas penjumlahan ataupun perkalian. Jika ada bilangan A berpangkat N seperti yang tertera di layar, itu artinya perkalian A sebanyak N faktor, di mana A ini disebut sebagai bilangan pokok ataupun basis, dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Misalnya, adik-adik ingin mencari tahu berapa sih hasil dari 2 pangkat 3, berarti yang perlu adik-adik lakukan adalah
membuat perkalian 2 sebanyak 3 faktor. Jadi 2 dikali 2 dikali lagi dengan 2, maka adik-adik sahabat rumah belajar akan memperoleh hasil 8. Sehingga 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Sekarang kita lanjut untuk mengenali sifat-sifat eksponensial. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sifat-sifat eksponensial, saya perlu ingatkan nih untuk adik-adik sahabat rumah belajar di rumah, bahwa sifat eksponensial itu hanya berlaku apabila basis atau bilangan pokoknya sama. Jadi, kalau basisnya tidak sama, tidak bisa kita gunakan ya sifat-sifatnya. Harus diperhatikan, basisnya sama terlebih dahulu. Nah, yang pertama, sifat dari eksponensial ini ada apabila ada 2 bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Seperti yang tertera, ada A pangkat M kali A pangkat N. Maka, adik-adik dapat memperoleh hasilnya dengan menuliskan A berpangkat M tambah N. Kita lihat contoh di sini. Ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Sesuai dengan sifat eksponensial yang sudah kita ketahui, kita dapat sederhanakan penulisan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 2 tambah 3. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Sangat mudah kan mengerjakannya? Adik-adik sahabat rumah belajar di rumah pasti bisa. Selanjutnya, sifat yang kedua ada A pangkat M bagi A pangkat N. Nah, kita lihat di sini basisnya sudah sama. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan eksponensial dengan bentuk A pangkat M per A pangkat N adalah kita kurangkan pangkatnya. Sehingga kita tulis dia menjadi A pangkat M kurang N. Tapi ingat di sini ada syaratnya. Syaratnya yaitu M harus lebih dari N. Kita lihat contoh. Di sini ada 5 pangkat 7 per 5 pangkat 4. Maka untuk mencari tahu hasilnya atau menyederhanakan bentuknya, adik-adik sahabat rumah belajar dapat menuliskannya menjadi 5 pangkat 7 kurang 4. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Bagaimana? Masih mudah kan? Saya yakin adik-adik sahabat rumah belajar bisa mengerjakannya. Nah, sifat eksponensial yang ketiga itu adalah perpangkatan pada eksponensial. Gimana tuh? Eksponen kan sudah bilangan berpangkat. Dipangkatkan lagi. Wah, tunggu. Jangan takut, ini tidak sesusah itu. Jadi, untuk perpangkatan pada eksponensial ada beberapa kriteria. Yang pertama di sini apabila ada bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, seperti A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N, maka untuk mengetahui hasilnya dapat kita lakukan yaitu A pangkat M kali N. Nah, jadi kalau ada bilangan berpangkat, kemudian dia dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Seperti pada contoh berikut, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka bisa kita ubah penulisannya atau kita uraikan menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Sehingga bentuk perpangkatan itu berubah menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kita peroleh sebanyak 64. Gimana? Masih mudah kan? Mudah dong. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya sifat perpangkatan pada bilangan yang sudah berpangkat kemudian dipangkatkan lagi itu seperti berikut ini. Ada A kali B, kemudian mereka dipangkatkan lagi dengan N. Maka, kalau kalian ketemu persoalan seperti ini, kalian bisa uraikan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Jika dia dalam kurung ya, berarti kedua-dua yang di dalam kurung itu punya hak untuk dipangkatkan dengan N. Contoh di sini ada 2 kali 5 pangkat 2. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2.
Adik-adik, sahabat rumah belajar pasti sudah tahu nih, 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 kan 4. 5 pangkat 2 itu 25. Sehingga hasilnya nanti menjadi 4 dikali 25. Nah, 4 dikali 25 hasilnya 100. Wah, hebat sekali nih adik-adik, sahabat rumah belajar. Ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sifat lain saat bilangan eksponensial itu dipangkatkan, yaitu apabila ada A per B dipangkatkan dengan N, seperti yang tertera pada slide. Nah, kalau bentuknya seperti itu, ada beberapa kemungkinan yang bisa adik-adik lakukan, yaitu jika memungkinkan A dibagi B terlebih dahulu baru dipangkatkan dengan N, itu boleh, tapi jika tidak memungkinkan, kalian bisa uraikan dulu menjadi A pangkat N per B pangkat N. Nah, seperti yang ada pada contoh berikut ini, 3 per 4 pangkat 3. 3 tidak bisa dibagi dengan 4, maka kita uraikan dia menjadi 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Sehingga kita peroleh hasilnya 27 per 64. Begitu adik-adik, sahabat rumah belajar di rumah. Bagaimana? Eksponensial ataupun bentuk pangkat tidak sesulit itu kan? Kita pasti bisa menyelesaikannya. Semangat belajarnya ya. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini. Adik-adik, sahabat rumah belajar di rumah, apa ya kalau belajar tanpa ada latihan, pasti pelajaran yang tadi dipelajari bisa cepat terlupakan. Untuk itu, saya berharap adik-adik sahabat rumah belajar dapat melatih diri dengan mengerjakan soal-soal yang ada saat ini. Nah, soal-soal ini silahkan adik-adik selesaikan dengan perintah soal, yaitu tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut ini. Yang nomor 1 ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Nah, ini basisnya sudah sama, maka kita gunakan sifat yang mana ya? Adik-adik coba ya. Terus yang kedua ada 6 pangkat 4 per 6 pangkat 2. Ini juga basisnya sudah sama. Lalu kita gunakan sifat yang mana? Ya, adik-adik benar banget. Silahkan dilanjutkan. Lalu nomor 3, ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Saya yakin yang ini pun adik-adik sudah tahu cara menyelesaikannya. Lalu yang nomor 4, ada 2 kali 3 dipangkatkan 3. Dan yang terakhir ada 8 per 3 dipangkatkan 3. Pasti bisa ya? Oke, selamat mengerjakan.